Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Icing PMP. Nah, oke, seperti biasa kita lagi ngojek driver Shopee Food, cuy. Nah, sekarang posisi gua lagi ada di daerah Cipinang Muara, cuy. Cipinang Muara apa Pondok Kopi nih ya? Pokoknya deretan itulah ya, Cipinang Muara, Pondok Kopi dan sekitarnya. Daerah Jakarta dah pokoknya dah ya. Nah, tadi jadi gua habis dapat orderan samdai tadi siang jam 5, cuy. 7 barang, cuy. Titik terakhir di Cipinang Muara, cuy. Alhamdulillah ini udah 9:30, cuy. Gue udah kelar nih. Tuh dapat nganterin samdai 7 barang. Argo 150.000, cuy. Dari titiknya dari Pidak, dari rumah gue, cuy, di area Mustika Jaya, cuy. Tahu ini tumben-tumbenan, cuy, gue hari-hari ini ya. Tahu dah buat teman-teman gimana ya. Pokoknya hari-hari ini akun gue ini nembaknya samdai mulu, cuy. Pertama gue dapat samdai 2 barang. Pertama-tama tuh ya, kemarin tuh gue 2 barang naik 3 barang 2 barang begitu, cuy. Kemarin udah 3 hari ini 7 barang semua, cuy. Kemarin gue ke Depok. Tuh, hari kemarin tuh gua ke Depok, ke Tapos, ke pokok titik terakhir ke Jakarta Timur tuh, Blok M, Cilandak. Argo 137.000. Terus kemarinnya lagi gua ke Cikarang Timur Pusat. Cikarang Pusat ke Cikarang Timur dah tuh titik terakhir. Duh. Pokoknya lagi samdai mulu nih, cuy. Ya, tahu dah gimana teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, cuy ya. Pokoknya selama argonya bagus ya, di atas cepek gitu. Terus barangnya juga enak dibawanya, kecil-kecil gitu. Ya walaupun gede juga, tapi kan nggak terlalu gede banget gitu ya. Maksudnya nggak melebihi kapasitas. Ya itu bisa lah kita bawa lah gitu. Masih bisa kita untuk bawa gitu. Pokoknya jangan aku sana ke Pondok Gede. Oh no, Kalimalang, sih. Oh ini Kalimalang. Keder gua. Ya gitu, pokoknya selama masih bisa dibawa sama motor gitu. Makanya kadang-kadang ini gua bawa ransel, bawa tas ya, berguna banget dah untuk apa, untuk paket-paket kecil gitu gue taruh di tas gitu. Yang gede-gede gue taruh di belakang, gue taliin gitu, cuy. Ya makan lumayan juga ya. Ya kadang kalau emang nggak dapet tip ya, misal kita nggak dapet tip, gue nih semurni-murninya argo 130 120 gitu. Ya gue beliin bensin dah 15.000 20.000 dah paling gede gitu ya. Itu udah pulang kita udah ngantongin cepet mayan. Gitu. Kita nggak dapet tip nih 105.000. Kita nggak, argo kita kecil nih 105.000 gitu ya. Wah gimana nih biar dapet cepet. Alhamdulillah dari customer dapat tip, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 5.000. Begitu, coy. Jadi semuanya ya rezeki udah dah, enak banget dah rezeki mah ya. Kita kalau udah ngomongin rezeki udah serahin aja sama Yang Maha Kuasa, udah ya gitu. Yang penting kita udah berusaha, coy. Kita udah berusaha, udah ikhtiar gitu.
Kita udah ngejalan, yang penting kita jalanin aja gitu. Yang penting kewajiban kita sholat gitu, jangan ditinggalin coy. Sesibuk apapun kita dapat orderan, sesibuk apapun kita narik, jangan tinggalin sholat coy. Karena dengan sholat itu akan mempermudah kita dalam meraih rezeki gitu. Mindset gue sih gitu. Ah, gue belum sholat nih, gue sholat dulu lah, kali kayak dapat orderan gitu coy. Kita mindsetnya gituin aja, jadi kita sama sholat tuh tetap semangat gitu. Nah, rezeki tuh udah ditakar, udah diatur sama Allah gitu. Dimana ada rezeki kita, ya itu nggak bakalan ketukar gitu. Kalau emang bukan rezeki kita, mau bagaimanapun ya susah gitu. Contohnya tadi cuy. Nih, gue punya cerita nih. Gue punya cerita nih sedikit nih, menarik ini cuy. Menarik nih cuy cerita gue cuy. Ya, mudah-mudahan lo mau dengerin cerita gue ya. Ini cerita cukup menarik, pengalaman dan bernilai tinggi cuy. Nilainya juga ada nilainya cuy. Ada nilai-nilai apa ya, nilai-nilai kebaikannya cuy ya. Jadi ceritanya kan gua tadi lagi bawa paketan Samda itu 7 barang ya. Nah, kebetulan gua lewatnya arahnya arah Bekasi, arah Jakarta gitu cuy. Jadi pas tadi di jalan ya, gue lagi bawa orderan Samda gitu. Kira-kira waktunya habis, pokoknya kira-kira jam 7 dah ya, jam 7 malam dah. Habis maghrib dah. Jadi gue lewat jembatan ini coy. Gue nganterinnya kan ke arah mau ke Jakarta tuh, karena titik terakhirnya tadi ada di Cipinang Muara cuy ya. Jadi kan otomatis kita lewat Kalimalang tuh, kita lewat Kalimalang. Nah, gue itu posisi gue lagi mau nganter paketan yang ke berapa ya, ketiga apa kedua ya, ketiga kalau nggak salah, ke arah Cikunir cuy. Nah, gue kan lewat otomatis kan lewat Kalimalang, terus lewat jembatan Galaksi tuh ya. Tahu kan jembatan Galaksi yang arah mau ke Galaksi itu? Ya di situ. Gue lewat situ. Nah, tiba-tiba pas gue lewat situ, gue jalan jembatan Galaksi itu, di tengah-tengah gue ngelihat HP ngegeletak cuy di jalan gitu. Tadinya gue nggak ngeh gitu. Tapi pas gue lewatin ada sekitar 100 meter, gue lewat, gue penasaran cuy gitu. Itu kondom HP, sarung HP, apa HP ya gitu. Nah, gue balik lagi dah cuy. Pas gue balik lagi, untungnya belum hilang cuy, dan untungnya belum kelindes mobil atau motor cuy. Nah, masih ada tuh HP tuh. Dan akhirnya gue muter balik, gue ambil HP tuh ke tengah. Alhamdulillahnya tuh HP nggak kelindes motor, nggak kelindes mobil. HP-nya masih bagus, masih mulus, dah bagus banget HP-nya aja. Nah, gue di jalan dah, gue cari lah, duh ini HP gitu ya. Tapi hati gue nggak ngerasa gue gembira, gue menu HP ini asyik, alhamdulillah kagak cuy. Gue cuma gue pegang, tiba-tiba ada yang nelpon, kata gue, wah ada yang nelpon nih. Langsung gue angkat kan, gue udah pikiran gue ya, ini pasti yang punya HP. Langsung gue angkat kan, kata dia, halo mak, halo, kata dia. Gue, iya halo mbak, yang angkat cewek cuy, iya halo mbak, iya. Langsung gue tanya, mbak yang nyariin HP ya, yang HP-nya jatuh. Gue langsung spontan gitu. Oh iya pak, bapak di mana ya? Itu HP saya jatuh pak, tolong dibalikin pak. Iya mbak, tenang, saya balikin. Maksudnya gini, mbak di mana sekarang posisi gitu? Saya lagi narik mbak, soalnya saya driver Shopee Food, kata gue gitu.
Saya juga lagi bawa barang paket, saya mau nganter. Kalau mau diantar ke Mbak saya nggak bisa gitu. Enggak Mas, kebetulan saya lagi di jalan juga lagi nyariin gitu. Nggak jauh dari pas HP saya jatuh gitu. Oh gitu. Ya udah Mbak, saya ada di gerbang Gapura. Gapura mau arah Galaksi Mbak gitu. Mbak di mana? Oh dekat Mas katanya. Iya dekat Mbak. Sekarang Mbak di mana? Gitu ya. Saya di jembatan Mas gitu. Oh ya udah Mbak arah ke Galaksi aja kata gua gitu kan ya. Singkat cerita cek. Nah dia muter. Oh nyamperin gua kan, dia muter balik kan. Nah, iya kata gua. Saya pakai jaket Shopee Food Mbak gitu. Saya driver Shopee Food ya, gitu. Kalau biar ada di pinggir tukang es katanya gitu. Ketemu kan dia nyamperin gua. HP belum gua matiin. Kata dia, "Mas," kata dia, "Mas yang nama HP ya?" Gitu. Alhamdulillah katanya ketemu orang baik. Kata dia begitu coy. Gua langsung dibilang begitu. Gua langsung lah orang baik gitu gua. Berarti gua baik bener ya kata gua gitu ya. Iya Mas. Enggak Mbak, iya tadi saya nemu HP di jalan. Tadi saya juga lewat aja gitu, nggak saya ambil, cuma saya kepikiran udah ada sampai sini itu HP apa kondom HP doang gitu, dan akhirnya saya balik lagi gitu. Kali HP kali saya gitu, pas saya boleh bener HP, ya udah saya ambil, masih mulus banget tuh, masih bagus banget ini Mbak kayak gitu. Dan Mbak nelpon, ya udah saya ambil, emang bukan punya saya menemu, kalau ada yang hubungin pengen minta balikin ya saya balikin gitu. Kali kalau emang kan jauh ya saya nggak bisa nganter, kalau mau Mbak ambil sendiri saya gitu. Kalau berhubung ini gitu dekat ya udahlah, ketemu nih langsung, alhamdulillah masih rezekinya Mbak kata gue gitu, kata Masnya. Nah pas ngobrol-ngobrol dia ngucapin terima kasih, kayak seneng banget, kayak gimana ya, kayak terharu gitu, ngucapin terima kasih sama gua kayak gitu. Mas makasih banyak ya udah gini gitu gua. Iya Mbak, udah senang aja Mbak, iya memang bukan punya saya kok Mbak gitu, masih rezekinya gitu. Nah akhirnya yang satunya cowoknya tuh, ya udah Mas saya minta rekening kata dia gitu kan. Rekening buat apa Mas? Udah buat Mas ngopi kata gua. Nggak usah Mas, nggak apa-apa kata gitu. Enggak Mas, buat kopi aja dikit. Enggak Mas, udah nggak apa-apa Mas, emang bukan emang saya nemu juga bukan milik saya, yang punya orang, ada orang yang ngakuin, ada orang yang punya, ya saya balikin gitu. Walaupun emang Masnya nggak balikin, walaupun Masnya nggak ngehubungin saya tunggu Mbak gitu sampai di rumah gitu, saya hidupin. Ntar kalau ada yang nelpon saya suruh ambil gitu. Terus gue bilang gini, enggak Mas, nggak usah kata gue gitu ya. Kalau emang saya niatnya mau minta duit buat imbal balik mah Mas, mending saya ambil nih HP katanya gitu kan ya. Kata gue gitu, mending saya ambil nih HP, saya jual gitu. Kalau nggak saya pakai sendiri, untung kan. Ini bukan iPhone Mas, gampang banget bisa saya ambilnya, nggak bakal bisa kelacak. Gue bilang gitu kan ya. Oh kata dia, sampai oh ya udah bener Mas katanya. Iya bener, udah kata gue bilang gitu. Ya udah mah hati-hati aja kata, barang-barang kayak gitu mah jangan ditaro-taro sembarangan, taruh aja di tas kayak gimana. Iya kata gue gitu, hati-hati Mbak gitu. Mudah-mudahan selalu ketemu orang baik terus Mbak, gue bilang gitu. Kata, iya Mas, alhamdulillah Masnya baik banget. Gue jadi terharu dibilang baik. Orang gue mah emang gue nemu terus bukan milik gua, ya gua mah nemu aja, gua ambil kan gitu. Terus kalau emang ada yang ngaku ya gua kasihin gitu cuy. Emang niat gua nggak pengen ngambil tuh HP, cuma nemu HP, gua ambil tuh HP. Siapa tahu ada yang kehilangan, ada yang ngehubungin, gua kasihin gitu cuy. Akhirnya ada ke saya, ya emang udah tugas kita sebagai manusia. Kalau emang bukan hak kita, ngapain kita ambil, ya enggak gitu cuy. Dan akhirnya kayak gitu ya, gue ngerasa gimana ya, emang sih sempat gimana gini di jalan tuh,
Pala gua banyak setannya cuy. Udah apa baik dah godaannya. Ujian itu cuy. Ujian cuy. Kalau emang gua nyari kita ya apa ya, orderan kita anyep duit tiba-tiba dapat 100 200, kita capek banget cuy. Tapi kalau emang apa ya, kalau kita nafsu sama dunia cuy, itu HP. Kalau gue tergoda nafsu, ngapain gue narik, gue lanjutin narik. Ya besok gue libur, gue udah jual HP dapat duit itu sebangsa 1 juta mah ya. Tapi kan nggak kayak gitu cuy. Kita nyari keberkahannya cuy. Sekarang kita nemu HP milik orang lain, itu bisa aja kita ambil cuy, nggak kelacak. Tapi siapa tahu aja kalau kita ambil tuh HP, yang ada bukan ada keberkahan buat kita cuy. Ya, yang ada malah celaka nanti kita gara-gara tuh ngambil HP. Soalnya gini, gue pernah kehilangan HP cuy. Pernah kehilangan HP, banyak dokumen di HP gue telepon diangkat sama orangnya, terus dia bilang katanya udah matiin main, kan niat banget mau ngambil HP gue cuy. Dan ujung-ujungnya HP gue hilang, nomor gue hilang, dokumen gue hilang. Rasanya pusing cuy gitu. Makanya gue nggak mau gitu bikin apa ya, orang yang kehilangan HP itu pusing kayak gue gitu cuy. Dan juga emang gak ada niatan pengen gue ambil gitu, HP-nya gue milikin gitu, kagak. Gue cuma gue ambil kalau emang ada yang nelpon minta dibalikin, ya gue kasihin gitu. Dan akhirnya ya apa ya, ya kita draper ya cuy, draper nyari duit 10.000, 5.000, 10.000, 20.000, susahnya minta ampun ya cuy ya. Di depan mata kita nemu barang berharga, tapi bukan milik kita cuy. Tapi itu bisa kita ambil cuy, tanpa sepengetahuan orang yang punya. Itu bisa aja. Cuma kita apa ya, ngerasa gini loh, walaupun kita driver, walaupun kita tukang ojol gitu ya, tetaplah kita nyari berkah cuy. Jangan belok dari ikhtiar kita gitu. Dengan kita ngojek kayak gini juga, insya Allah ada keberkahannya cuy gitu. Ada nilai-nilainya cuy. Seperti kayak tadi tuh, gue yakin ketika gue berbesar hati, gue coba berbesar hati gitu ya, nggak untuk nafsu gitu, ngambil yang bukan hak gue gitu. Bener gak dalam pikiran ada cuy, aduh mantep nih gue nemu HP. Emang dari dulu gue coba gue nemu HP di jalan, pernah begitu, akhirnya kejadian juga. Itu tapi ya begitu ujiannya cuy. Ini gue ambil nggak, ini gue ambil nggak. Kalau gue punya niat jahat gitu, gue matiin aja, cekrek, udah gue nonaktifin, gue buang kartunya, selesai. HP jadi milik gue. Tapi berkah? Enggak. Suatu saat ada ganjarannya cuy. Pasti kita ada balasannya cuy. Dan sebaliknya, ketika kita mudah-mudahan ini mah ya, gue juga enggak menganggap diri gue ini orang yang baik, gue ini orang yang tulus, enggak. Tapi gue nganggap diri gue ini adalah, tapi gue cuma pengen ngerasa apa ya, gue tuh orang yang bermanfaat gitu sama orang lain. Dari salah satu kejadian itu gue ngerasa gue jadi salah satu orang yang udah memberikan manfaat kepada orang itu gitu. Ya, memberikan ke apa namanya, orang lagi susah, lagi puyeng, itu pusing cuy. Lu kira nggak pusing? Itu dia HP-nya jatuh, terus nggak ketemu, tiba-tiba ditemuin sama orang, ditelepon, pikiran dia tuh udah kemana-mana. Waduh, hilang. Gue yakin masalah HP sih nggak penting. Pentingnya tuh nggak seberapa dibandingkan dokumen yang dia punya. Pasti kan banyak dokumen di dalam HP itu. Iya.
banyak nomornya penting, nomor penting, dokumen penting. Ya, pasti pusing cuy gitu. Nah, dari pusing itu kita kasihin, kita kembalikan HP-nya yang hilang itu. Otomatis kan hatinya dia gembira cuy, berbunga-bunga bahwa pusingnya dia tuh cuma sebentar gitu. Ya gue sih nggak berharap pengen dibilang terima kasih, dibilang dianggap orang baik sama dia, nggak pengen dikasih imbalan duit sama dia, enggak. Cuma emang udah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling membantu sesama gitu cuy. Ya gue sih emang nggak ada pikiran pengen ngambil ya, cuma gue berharap aja mudah-mudahan dia yang sedang sedih gitu, otomatis insya Allah orang kalau udah lagi gundah gulana lagi pusing, lagi sedih, perkataannya kan insya Allah dijabah ya cuy ya. Mudah-mudahan dengan perkataan dia yang anggap gue jadi orang baik ini, mudah-mudahan itu kabul, gue jadi salah satu orang yang baik, orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang gue lakuin ini bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala cuy. Ya gitu. Gue cuma pengen apa ya? Gue mah pengen cari keberkahan aja udah. Gue narik gini aja udah, narik pengen cari keberkahan ya, sambil ngonten. Mudah-mudahan aja konten gue meledak. Sayangnya aja itu gue nggak sambil ngonten. Coba kalau gue tadi sambil ngonten, pasti dia yang nemuin juga ngelihat konten gue cuy. Gitu cuy. Oke lah cuy. Ya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu orang yang baik, salah satu orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu cuy. Pokoknya sebesar apapun, seberharga apapun barang, ketika kita menemu barang ya, pokoknya ketika kita nemuin barang mahal, barang berharga, kalau emang itu bukan milik kita, jangan kita akui cuy, jangan kita ambil cuy. Taruh aja kalau emang nggak ada yang ngaku di rumah gitu. Kalau emang ada yang ngaku, udah balikin. Apalagi HP itu salah satu barang yang kalau kita udah nemu tuh udah ujiannya tuh berat banget, cobaannya berat banget. Antara ini kita ambil apa kita balikin. Kayak gue juga gitu, godaannya. Gue tuh di kepala kasihan, tapi udah ambil aja sayang. Wah, udah apa baik cuy godaannya. Tapi alhamdulillah kan, berkat apa ya, berkat nahi mungkar gitu ya, kita sholat kan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Alhamdulillah. Gue nggak mau gitu sholat gue juga sia-sia gitu. Gue percuma sholat tapi gue ngambil barang orang lain, gitu kan ya. Jadi biar kita jadi orang yang berkah gitu, berusaha menjadi orang yang baik itu, berusaha selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat buat orang lain gitu cuy. Oke. Segitu cuy cerita gue cuy. Mudah-mudahan bisa jadi tambah wawasan buat kita semua, khususnya para driver ojol ya, baik ShopeeFood, Grab, Gojek dan yang lainnya. Tetap semangat cari rezeki yang halal-halal aja, jangan yang belok-belok. Udah cari keberkahannya aja. Kita niatin cari nafkah buat anak istri di rumah cuy. Oke. Sampai situ aja ceritanya ya. Walaupun sedikit ya, beneran itu mah kisah nyata, nggak ngarang cuy. Ya nggak ngarang. Mudah-mudahan aja ada kebaikan gitu, ada kebaikan timbal baliknya. Mudah-mudahan Allah kasih sesuatu yang baik-baik terus ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke cuy, segitu aja cerita dari gua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita, khususnya para driver ojek online ya, baik ShopeeFood, Gojek dan Grab gitu.
bisa nambah pengetahuan juga dan wawasan juga. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang ikhtiar begini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan ya cuy, amin. Oke, gua tutup aja. Sebelum gua tutup, jangan lupa untuk selalu mendukung video ini dengan cara like, comment, share, and subscribe di channel Icing PMP. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentarnya, sarannya, dan kritikannya. Tulis aja di kolom komentar. Oke cuy, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.